Salam, salam sehat, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Kasih Kota Kupang Timur. Semoga semua hari ini menjalani rutinitas dengan sukacita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai firman Tuhan kita pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur atas hari yang baru ini. Dan bahkan kami bersyukur Tuhan boleh ada bersama dengan kami. Dan di dalamnya Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Tuhan menuntun, memberkati dan mengurapi kami, agar firman itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, disambung dengan ayat yang ke-20 dan ayat ke-21. Demikian bunyinya, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Dari pembacaan kita hari ini saya mengambil tema kecil yaitu pada akhirnya terang yang menang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita hari ini Rasul Paulus berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang itu punya perbedaan dengan hidup sebagai anak-anak gelap. Perbedaan keduanya sangat jelas Bapak Ibu. Kita lihat hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang ada ciri-cirinya. Dan ciri-ciri sebagai anak terang adalah selalu kerjakan perbuatan-perbuatan terang. Selalu ada kasih dalam kehidupannya. Dan selalu melakukan kebaikan dimanapun dia berada. Dan selalu juga menyebarkan sukacita di mana dia melakukan tugas dan pekerjaannya. Bahkan selalu sabar dan tidak ada kebencian dalam diri anak-anak terang. Karena di dalam hati, di dalam pikirannya selalu terpancar kasih. Sehingga kebencian dan amarah menjauh dari kehidupan anak-anak terang. Ciri yang kedua, selalu taat dan melakukan perintah Tuhan. Sekalipun ada banyak akibat yang harus ditanggung, namun itu tidak membuat mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang gelap. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ciri yang ketiga dari anak-anak terang adalah selalu mengucap syukur. Kita lihat pada ayat 20 dan 21. Mengucap syukur tidak dengan hati yang atau tidak dengan merasakan suasana sukacita, tidak dengan merasakan sukses, tidak dengan merasakan atau ulang tahun baru merasakan sukacita. Tetapi dalam satu situasi atau keadaan apapun, anak-anak terang
akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau begitu, bagaimana dengan hidup sebagai anak-anak gelap? Hidup sebagai anak-anak gelap juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya dapat kita lihat di ayat ke-3 tadi. Percabulan, rupa-rupa kecemaran dan serakah, cabul atau cemar, dan juga melakukan hal-hal yang kotor, bahkan berbicara hal-hal yang kotor, dan selalu bergaul dengan orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan. Bahkan seringkali melakukan berhala-berhala dalam kehidupannya. Bahkan juga membuat hidupnya menjauh daripada Tuhan karena tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, membaca Alkitab pun sudah susah dibanding dengan berinternetan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada tadi secara tegas mengajak jemaat di Efesus dan mengajak kita semua untuk menentukan sikap hidup kita. Mau jadi anak-anak terang ataukah kita mau jadi anak-anak gelap? Mari kita tentukan pilihan kita masing-masing. Apalah arti Bapak Mama hidup ini bila pada akhirnya di luar dari kerajaan Allah dan Kristus. Karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, satu-satunya pilihan adalah hiduplah sebagai anak-anak terang dan lakukanlah kehendaknya. Karena terang kebangkitan Tuhan membuat kita untuk hidup sebagai anak-anak terang dan menolong kita agar mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, teruslah hidup dalam terang dan kasih kepada Allah. Dan biarlah berikan hidup kita dituntun dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami boleh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami hari ini. Kami boleh dapat merenungkan kebenaran Tuhan. Tuhan menolong kami Tuhan, agar kami tidak hanya bisa berbicara, tetapi menolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri berkarya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi COVID yang sementara melanda akan bangsa dan negara kami. Secara khusus bagi kota kami. Yang begitu banyak orang Tuhan mengalami penderitaan yang ada. Tuhan Engkaulah dokter dan tabib bagi mereka. Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Tuhan hibur keluarga-keluarga yang sudah meninggalkan mereka. Dan Tuhan sendiri memberi kekuatan, penghiburan yang sempurna bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemulihan bencana yang ada. Mari Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengalami bencana pada saat terjadi bencana yang ada. Tuhan, mereka yang kehilangan rumah, mereka yang kehilangan saudara, suami, istri, dan anak-anak, bahkan orang tua. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga yang ada. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan juga boleh membuka tingkap berkat-Mu, curahkan bagi setiap keluarga, agar mereka boleh memperoleh berkat, dan pada akhirnya rumah, bahkan semua yang mereka butuhkan, boleh dilengkapi. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan kami, yang sementara berlangsung saat ini, bahkan di gereja-gereja kami. Tuhan ada bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, dan menolong setiap pemimpin kami yang sementara bekerja keras untuk menolong akan membantu akan bencana-bencana yang ada. Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, menolong setiap pendeta, setiap presbiter,
agar ada saling mengasihi satu yang lain, dan kami kerjasama untuk terus mengangkat pekerjaan Tuhan dimanapun kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Pelayanan yang agung, kami datang dan berdoa. Amin. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Salam.